warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Ketua Yayasan Martatillah Singaraja, Ayahanda Haji Imam Syafi'i SAG MHI. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Terpadu Martatillah, Bapak Muhammad Fahrudin SPD. Yang kami hormati pula Al-Ustadz Ubaidiyar LC selaku narasumber kegiatan kita pada hari ini, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati dan peserta didik Madrasah Sanawiyah Terpadu Martatillah yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam kegiatan daurah fasolatil lisan dan tilawatil Quran bin Nawam dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau meninggalkan harta apapun melainkan Al-Quran dan Sunnah. Semoga dengan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan baik, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai acara pembukaan kegiatan pada pagi hari ini, izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua, laporan penanggung jawab kegiatan oleh Kepala Madrasah. Acara yang ketiga, sambutan selamat datang oleh Ketua Yayasan Martatillah. Dan acara yang terakhir yaitu doa penutup pembukaan. Baik, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah serta umul kitab, agar kegiatan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita yang mengajar serta yang mempelajari Al-Quran mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Martatillah Singaraja yang kami muliakan Bapak Haji Imam Syafi'i MHI, yang kami hormati pula narasumber kegiatan kita pada insyaallah 2 hari, mulai hari ini dan besok, Al-Ustadz Ubaidiyar LC hafizahullah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada mereka berdua, Ketua Yayasan dan narasumber kita, panitia dan segenap Ustaz-Ustazah Yayasan Martatillah serta anak-anakku sekalian, serta diklat tilawatul Quran yang nama resminya adalah diklat tilawatul Quran, tetapi diklat ini kita kemas dalam bentuk daurah. Itu daurah fasahatul lisan, sehingga kita dari namanya saja insya Allah tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kompetensi kita pada aspek fasahah yang meliputi pengetahuan terkait dengan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf,
dan kemudian disambung dengan tilawatul Quran bin Nazam yang insya Allah nanti di hari kedua akan diperkenalkan untuk mengawali, yaitu nazam-nazam atau langgam-langgam tilawah yang ma'ruf atau masyhur yang kita mungkin sering dengar ketika kita mengikuti musabaqah tilawatil Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah MTS Palu Margotillah bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan peserta insya Allah 30 orang Pak Haji. Jadi terdiri dari unsur ustadzah 100%, kemudian guru Al-Quran dari lembaga atau unit di bawah Yayasan Margotillah lainnya, yaitu ada 1 orang guru TPQ Margotillah yang insya Allah bisa mengikuti kegiatan pagi ini, yaitu Ibu Dewi. Kemudian 1 orang guru lagi dari, sebenarnya guru MTS juga ya, tapi mantan. Sekarang sudah jadi mantan kita gitu ya. Tapi insya Allah walaupun mantan tetap masih ruhnya di sini ya Bapak Maya. Jadi pindah tugas di MIT Margotillah. Sekarang beliau adalah guru BT Aki ya Bapak Maya. Bahkan memandani pelaksanaan BT Aki di MI Terpadu Margotillah, yaitu Ustazah Fatmawati SUB. Sisanya adalah sebanyak 12 orang dari peserta didik mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 yang kita pilih secara acak dengan memperhitungkan potensi yang bisa mereka miliki setelah diklat ini. Kami berharap apa yang kita pelajari selama 2 hari ke depan ini menjadi bekal secara khusus kami persiapkan untuk momentum musabaqah tilawatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang saya hormati Ustaz Ubaidiyah, bukan nggak salah saya, Ustaz Ubaidiyah LC yang merupakan narasumber kita pada ini, yang saya hormati. Ahlan wa sahlan bihudurin fi muassasah Margotillah. Selamat datang di Yayasan Margotillah. Ini bagian dari Yayasan Margotillah adalah Sanawiyah. Ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala Sanawiyah bisa berdiri dan sudah menjadi ikon di Singaraja, sehingga anak-anak yang dari MIT biasanya kalau nggak kemana-mana itu ke Sanawiyah. Jadi kalau dari MIT alternatifnya ada 3, kalau nggak keluar Bali ke Kelungkung atau ke Sanawiyah. Ini anak-anak luar biasa. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Terpadu Margotillah, Pak Fahrudin SPD. Yang saya hormati panitia yang luar biasa mempersiapkan segala sesuatunya, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz-ustadzah, para peserta yang saya hormati, yang saya banggakan, dan para siswa ya. Jadi pesertanya gabungan. Menurut informasi dari Pak Fahrudin ada ustadzah-ustadznya dan ada murid-muridnya. Jadi kalau kemarin itu adalah guru-gurunya di depan, murid-muridnya ngajar, hari ini duduk bersama satu bangku. Nah, berarti kan sama-sama belajar. Ya, tidak boleh saling mendahului ya. Murid tetap kapasitasnya. Kita semuanya adalah, prosesnya sebenarnya nggak ada ini. Kita semuanya adalah orang yang sedang bekerja, semua posisinya yang berbeda-beda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala perencanaan
yang digagas, yang direncanakan, yang di-planning, diprogramkan oleh Madrasah Sanawiyah Darul Mukhtadirah ini, pelatihan Daurah Qasahatil Lisan atau diklat Al-Quran kan gitu ya. Ini bisa berjalan dan kita berharap kemarin sebenarnya masing-masing unit itu ada yang minimal 2. Konsep yang pertama adalah ikhlas. Saya tahu ibu-ibu itu repot di rumah ya. Iya, Pak. Ya, repotnya setengah mati. Repotnya setengah mati apalagi yang punya anak kecil. Yes. Sudah saya paham kan, tapi ini adalah dalam rangka bersama-sama untuk belajar Al-Quran. Kalau sudah urusan Allah didahulukan, Allah selesaikan urusan yang lain, insya Allah kan? Insya Allah dibuka secara resmi. Mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan kelancaran, kemudian memudahkan Allah membuka pintu hati kita semuanya untuk bisa berbagai Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Baik, hadirin sekalian, sampailah kita di penghujung acara pembukaan Daurah Qasahatil Lisan dan Tilawatil Quran di Nabawi. Baik Bapak Ibu, beliau adalah Al-Kiai Al-Ustadz Ubaidiyah LC. Jadi saya kenal beliau ketika beliau SMA di Diponegoro. Jadi ini alumni Pondok Pesantren Diponegoro Kelungkung. Kemudian lanjut ke Libya Jakarta. Kemudian setelah selesai Libya, mulai karir beliau sebagai pengajar Al-Quran di Bogor, itu di Pondok Pesantren Nur Bogor. Kemudian tahun 2015 beliau dapat tawaran menjadi imam masjid di Qatar selama berapa tahun? 4 tahun, ya, 3 tahun setengah ya. Termasuk dia akhirnya bisa membawa anak-anak dan istri beliau untuk tinggal di sana. Saat ini beliau memegang Pondok Pesantren Hafizul Quran, namanya juga Baitul Quran An-Nur di Desa Kecicak sana. Nah, jadi kalau orang tidak tahu sekilas, oh orang desa gitu kan, padahal ilmunya sudah sampai di Qatar. Beliau pemegang sanad dan insya Allah ijazah untuk matan Al-Jazari dan kitab Tuhfatul Atfal. Itu adalah 2 kitab yang jadi rujukan untuk ilmu tajwid yang ada di seluruh dunia. Jadi rata-rata orientasi dari kitab itu. Dan insya Allah nih, mudah-mudahan beliau berkenan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua, anak-anakku, sekiranya ada yang memenuhi spek beliau akan ijazahkan itu lagi, sanad itu nyambung ke Bapak Ibu semua. Tapi tentunya ada syarat-syarat yang nanti beliau karena harus menjaga kemurnian sanad ini supaya kualitasnya sesuai dengan harapan. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi kita tidak berlama-lama karena kita udah lumayan telat. Kami persilakan kepada Ustadz, mau materi yang mana dulu ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد. Harapannya ke santri-santri karena sebelum memulai membaca Al-Quran, membaca ini dulu. Sebelum belajar, membaca ini dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa duduk bersama untuk sama-sama belajar
mana belajar kita ini luar biasa ya, karena terkait dengan Al-Quran. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kita dianggap orang yang terbaik oleh Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Baik, untuk menyingkat waktu ya, karena memang kita dibatasi waktu, saya akan mempercepat materi. Pertama akan saya berikan ini, mohon diikuti ya, nanti saya ijazahkan. Nanti akan difotokopi, mungkin nanti akan dibagi-bagikan. Nanti ikuti saya. Ini disebut dengan sholawat Qur'annya atau kalam qadim. Jadi pujian terhadap Al-Quran ya. Lagunya bebas, tapi nanti coba ikuti yang saya senandungkan ya. Ada banyak versi, ada kalamun qadimun la, ya. Tapi ini enggak ya, yang saya dapatkan dari guru saya begini, kalamun qadimun la, 1, 2, 3. Kalamun qadimun la yumallu. Udah bisa? Ya kalau udah tahu berarti saya panjangin, berarti nggak saya per kata-kata. Kalamun qadimun la. Benar, dengar. Karena saya ingin meriwayatkan lafaznya. Kalau ibu ingin membaca, nanti sanadnya qiraat. Berarti qira'atu ala, saya baca dari Ubaidiyah. Kalau ini sami'tu wa qara'tu ya. Sami'tu wa qara'tu. Dengarkan dua lagu sudah hafal, dengarkan. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. 1, 2, 3. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Masih lagu sendiri ya. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Ya. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. Dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati. Dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati. Faya Rabb, Faya Rabbi matti'ni. bimatti'ani. Sesuai dengan judul Bapak-bapak, Ibu-ibu, para ustaz-ustazah, santri, santriwati, ya, kita akan belajar fasahatul lisan. Belajar apa? Fasahatul lisan dan tilawah Quran bin nawab. Oke. Sekarang kita perlu juga tahu ya, apa itu makhraj ya, atau makharij, untuk jamak dari makhraj. Menurut bahasa, tempat keluar ya, dari kata kharaja. Kharaja yang rujuk, ya, isi makannya makhraj. Makhraj itu tempat keluar. Jamaknya
bentuk keluaran makhraj, artinya tempat keluar. Adapun secara istilah ya, yang disebut makhraj itu adalah mahallu khuruj, ya, tempat keluar, wa tamyizihi haitsu yanqati'u as-sawtu 'indahu fayatamayyazu 'an ghairihi. Tempat keluarnya huruf dan letaknya adalah pada saat terputus. Oke, nanti akan kita temukan ya. Perhatikan. Kemudian sekarang huruf. Apa sih huruf ya? Huruf dalam bahasa itu tarfus syai', atau ujung sesuatu. Jadi huruf itu secara bahasa, harfun itu secara bahasa artinya ujung sesuatu. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin. Ada orang-orang yang menyembah Allah hanya di bibir saja, di lisan saja, di ujung saja, tidak masuk ke hati ya. Jadi secara bahasa huruf itu artinya ujung sesuatu, tarfus syai'. Tetapi kita ambil secara istilahnya ya. Secara istilah itu as-sautul mu'tamidu, suara yang bersandar atau keluar ala makhrajin muhaqqaqin atau muqaddar. Ya. Suara yang bersandar ya. Perhatikan. Jadi suara yang bersandar atau keluar ya dari makhraj yang muhaqqaq atau makhraj yang muqaddar. Ya. Jadi huruf itu suara yang bersandar ke makhraj. Misalkan ya, saya sekarang membenturkan antara ini dan ini. Muncul suara nggak? Suara itulah. Suara yang sandarannya di mana? Di sini. Pertemuan antara ini apa namanya ini? Pointer. Hah? Pointer. Pointer dengan mic. Kalau saya hidup sampai hari kiamat, begini terus bunyinya sama nggak? Nah sekarang saya carikan dia sumber bunyi yang lain, misalkan di sini. Hampir mirip ya, hampir mirip bunyinya. Misalkan yang lain ke kaca. Beda nggak bunyinya? Beda. Ini juga penting. Jadi makharijul huruf atau bunyi suatu huruf itu sifatnya pasti, bukan boleh lagi. Karena kalau huruf itu salah makhrajnya, pasti salah bunyinya. Ya, jadi suara misalkan ada di mana ya? Misalkan sebelah utara, terdengar kata tolong ada kebakaran, tolong ada kebakaran. Selatan. Selatan ya? Ya selatan. Dari selatan kita dengarkan ada tolong ada kebakaran, misalkan. Kita tahu sumber bunyi dari selatan. Dari rumah mana kita tahu? Itu sumber bunyi itu dari sana ada bunyi suara. Tolong ada kebakaran. Sebelah situ ada bunyi. Tolong ada yang tertabrak begitu. Bisa nggak kita bedakan dengan sumber bunyi yang berbeda, suara yang keluar berbeda? Bisa kita bedakan? Bisa. Dari mana keluarnya? Bisa. Nah, jadi suara yang keluar itulah namanya huruf. Tempat keluarnya namanya makhraj. Jadi as-sautul mu'tamidu ala makhrajin baik muhaqqaq atau muqaddar. Nah, sekarang yang perlu kita apa itu muhaqqaq atau apa muqaddar? Jadi makhraj ada dua. Ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar, ada di materi. Ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Kalau muhaqqaq ini adalah makhraj yang memerlukan partikel lain. Sementara muqaddar makhraj yang tidak butuh partikel lain. Ya. Coba dibaca dulu. Yang matan saya kasih itu makharijul huruf. Coba sama-sama dibaca ya. Mau saya pandu apa hafal? Pandu. Makharijul hurufi 17. Ayo. Makharijul hurufi 17. 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi. حروف مد للهواء تنتهي. حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء. ثم لأقصى الحلق همز هاء. ثم لوسطه فاعين حاء. ثم لوسطه
أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا لضرس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت اجعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفم أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم Ajastukum. Paham? Hamzah. Ini ada bunyinya tapi nggak ada bajunya. Ini ada bajunya nggak ada bunyinya. Karena dia sukun. Terus alif itu makanya sebenarnya huruf yang pertama apa? Hamzah apa alif? A. Kita bilang A. Kalau A itu apa? Hamzah. Makanya ini namanya alif majazan. Alif majazi. Sebenarnya Hamzah. Sebenarnya Hamzah. Ya, banyak bilang tentang ini. Jadi ketika dia kumpul semuanya, alif juga kepingin dibaca. Kepingin dibaca makanya dia minta bantuan, dibantulah sama lam. Kenapa lam yang bantu nggak ba? Kan misalkan la, alifnya kebaca nggak? Kebaca la, jadi huruf mat la, coba. Itu bunyi alif itu. Ada di sini kebunyi nggak? Nggak bunyi. Coba bunyikan sekarang ini. Ini apa bunyinya ini? Alif. Coba harokatnya sekarang, apa nih harokatnya? Kalau ada di apa hamzah apa alif? Selamanya sukun. Makanya dia ingin tampil juga ketika disuruh berbaris. Nah maka yang tampil lam. Kenapa lam coba? Karena lam punya jasa, punya apa? Aku punya budi, ingin balas budi sama alif. Karena alif pernah membantu lam yang hampir sekarang. Tahu alif lam? Tahu alif lam? Alifnya sukun nggak? Lamnya sukun nggak? Disebut alif lam, dua-duanya sukun. Kalau itu bacaan misalnya alhamdulillah, kenapa? Maksudnya kan alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Tampillah alif di situ membantu lam. Jadi hidup lagi dia alhamdulillah. Jadi apa? Alhamdulillah. Makanya tampil lam membantu alif. Oke, saya aja yang
yang membantu biar berbaca kamu gitu, bukan ba. Kan bisa juga ba alif, a alif, kenapa lam alif? Karena lam punya karena alif punya jasa sama lam. Itu kata Dr. Aiman Suwaid. Coba nanti dicari kisahnya di YouTube ya, ada kisahnya itu. Bunyi nggak? Bunyi. Karena setiap bunyi ada sumber makhrajnya, berarti dia juga huruf. Atau misalkan huruf jar, huruf-huruf yang membuat isim itu berharakat kasrah, jar. Fil masjid, fi terdiri dari berapa huruf tuh? Fi dua, fa dan ya. Ila dua, tiga, alif, lam dan ya. Min huruf kan? Huruf. Ada abajadaha waza, itu huruf kan? Huruf abjad namanya, abjad. Nah sekarang ada istilah nazal al-Qur'ana ala sab'ati ahruf. Apakah maksudnya huruf itu? Turun Al-Quran dengan 7 huruf. Ayyuma qara'tum iqtadaitum. Dari manapun mau baca, kamu baca Al-Quran. Kena iqtadaitum, kamu tidak membaca Al-Quran. Ya. Misalkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirah, ihdinas zira. Oke. Huruf shad yang mirip dengan zai. Ihdinas zi, ya. Nah, maka kita perlu tahu apa itu huruf. Jadi huruf itu yang pertama ada istilahnya sab'atu ahruf. Ini maksudnya sab'atu ahruf adalah ini satu terkait dengan isim, ya. Ya, ada yang membaca misalkan masjid dibaca masjid atau masajid. Ada mufrad, ada jamak. Tetapi itu dari Rasulullah semuanya, ya. Miskin, masakin, misalkan dibaca. Kemudian fi'il, ya. Ada yang baca qala atau qul atau i'rab adamu. Ada yang terkait ziyadah wa nuqsan, sari'u wa sari'u. Jadi nanti kalau itu dengar Ustaz Muhammad Allahi Rasulullahi Rasulullahi Rasulillahi. Baik, lamnya tipis. Tetapi ada lam yang tebal di lafzul jalalah. Kalau pikiran kita Hafiz an Asim dari Imam Asim yang riwayatnya Hafiz. Tapi riwayat yang lain banyak. Aqimis shalah. Shalah. Tebal dibaca. Ini bukan riwayat kita, ya. Kemudian mim al-makhafah, mim yang diikhfakan, nun yang diikhfakan. Itu juga bunyi baru, termasuk huruf far'i. Huruf far'i adalah sebuah kompon atau perumahan, ya. Maka ada istilahnya makhraj'an, makhraj umum. Ini rumah. Di perumahan itu ada berapa rumah dan masing-masing rumah ada beberapa kamar. Ada beberapa kamar. Makhraj 'am ini kita ibaratkan rumah. Dan makhraj khas kita ibaratkan kamar-kamar. Apa? Kamar-kamar. Dan maksudnya Imam Jazari mengatakan makhrijul hurufi 17. Tempat keluarnya huruf ada 17 itu makhraj khas ini maksudnya. Ya, makhraj khas. Jadi secara umum makhraj 'am tempat keluar huruf secara umum rumah besar dari tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 5. Ada berapa? 5. Dan ini disebut sama Imam Ghazali dalam matanya. Saya baca dengan cepat. Makharijul huruf 17 'ala allati yahtaruhu man istabar fa aliful jawfi. Al-jawf. Yang pertama disebut al-jawf sama beliau, yaitu rongga yang membentang dari kerongkongan hingga mulut. Kalau ibu makan kemana larinya? Ke rongga atau tenggorokan? Kalau tenggorokan kemana larinya? Kalau tenggorokannya kan terputus, nggak langsung ke rongga.
Oke, nanti ada gambarnya. Malah kelompokan malah kelompokan. Oke, yang kedua disebut Imam Ghazali setelah menyebut al-jawf. Ya, fa'aliful jawfi ukhtaha wa hiya hurmatun lil hayatihi. Summa li aqsal halqi. Disebut al-halq. Jadi rumah kedua al-halq, tenggorok dalam tenggorokan. Kemudian ketika menyebut wal qafu aqsal lisan, disebut al-lisan. Al-lisan. Kemudian lisyafataini atau dari mim batnish syafah fanfa ma'atrafis sanaya al-musyrifah lisyafataini asyafah. Asyafah atau syafatan. Satu bibir atau dua bibir, asyafah atau syafatan. Kemudian al-khayshum wa ghunnatun makhrajuhal khayshum. Jadi ada 5 makhraj 'am. 5 hujan yang itu berharokat pada hakikatnya sudah bercampur dengan makhraj al-jawf. Coba, ini huruf al-jawf. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Jadi alif, huruf alif itu keluar dari al-jawf. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha dan saudara-saudaranya. Waw dan ya. Tapi kalau menyebut waw bilang waw maddiyah, ya maddiyah. Waw maddiyah, ya maddiyah. Kan huruf waw punya makhraj sendiri. Dari mana waw? Dua bibir. Ya dari tengah lidah. Tetapi kalau dia sukun menjadi mad, maka bukan dari sana keluarnya dari al-jawf. Coba, coba. Itu al-jawf. Waw dan ya mewakili. Kenapa? Karena asalnya harokat dhammah dari waw, kasrah dari ya. Maka yang pantas menemani dia ketika panjang adalah waw, dan ya yang menemani adalah huruf yang kasrah yang menemani huruf ya. Jadi satu. Jadi di al-jawf ada berapa kamar? Satu kamar. Satu kamar di al-jawf, satu kamar saja. Kamar mad, huruf mad di sana, huruf mad. Cuma pertanyaan ada berapa huruf mad? Berarti 3, alif, waw dan ya. Alif karena ada sukun, misalnya alif sukun, alif, waw sukun dan ya sukun, huruf mad. Misalkan ha, huruf ha. Coba ha. Berapa harokatnya? Ha. Berapa harokatnya? Berapa harokatnya? Berapa alif? Setengah alif. Satu harokat setengah alif. Tidak ada alif. Berapa harokat? 2 harokat, 2 gerakan, 2 harokat. Nah, harokat fathah itu diambil dari alif. Maka yang pantas menemani fathah adalah alif. Coba kita kasih sekarang 2 harokat. Ha. Dari mana maksud alif? Al-jawf. Dari mana keluar alif? Bunyi. Dari mana keluarnya? Jangan Kaisun. Ya. Ha. Coba ha. Huruf ha-nya yang mana? Huruf ha-nya yang mana? Tengah. Kalau ibu-ibu, ustaz-ustazah lagi ngopi pagi, minum kopi sudah itu huruf ha. Coba ha. Hi. Hu. Jangan hu. Tapi balik. Karena dia arti tipis. Coba hu.
hu. Ketika dia sukun harus tipis. Harokatnya mana? Ha, hi, hu. Oke. Saya percepat. Waw, hu, hu. Berapa harokat ini? 2. Harokat dhammah diambil dari waw. Lihat aja bentuknya mirip kan? Maka yang pantas menemani harokat dhammah apa? Waw. Hu, bunyi itu dari al-jawf. Nah, berapa harokat? 2 harokat, 1 a. Ada yang bilang 1 waw gitu? Nah, 1 a. Alif, semuanya alif. Berapa harokat? 2 harokat. Berapa alif? 1 alif. Kasroh, ya, yi, yu, ai, i, bunyi i dari huruf ya. Dipotong ini. Tak. Makanya kalau kaligrafi nulis huruf ya ini ekornya di bawah nih, bener nggak? Ustaz Farudin, bener nggak? Kalau kita bikin garis, bikin huruf ya, ekornya di bawah. Itu kasroh, itu asal kasroh. Makanya ketika ia sukun sebelumnya kasroh menjadi huruf mad, ya, berapa harokat? Tabi'i 2 harokat. 2 harokat, 1 alif. Nah, adapun ia sukun sebelumnya fathah disebut lin. Kadarnya istilahnya dalam ilmu tajwid maddun ma. Apa namanya? Maddun ma. Apa artinya maddun ma? Seakan-akan mad. Bukan mad, bukan 2 harokat, bukan 1 harokat. Lin, ya. Misalkan alaihi syai'un, alaihi bukan alaihi syai'un, bukan gitu. Tapi lembut saja alaihi syai'un gitu. Ya. Gimana cara mengetahui makhraj huruf? Sukunkan hurufnya. Sukunkan berarti inti huruf disukun itu. Ab. Menekan ya. Ketika huruf berharokat, makhrajnya menjauh ke makhraj lain ke al-jauh. Coba. Kama al-jauh dia. Hurufnya mana? Coba berarti huruf Asyam. Atau dibaca sebagaimana baca Al-Quran ya. Makharijul hurufi 17. على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي. Bisa baca? حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء. ثم لوسطه فعين حاء. أدناه غين خاؤها. Di situ gitu ya, atau koma boleh, atau koma. Ada yang disebut koma. Sudah ada situ? Oh sudah ada. Itu secara ya. Wal qafu aqsal lisani fawqu. Ayo. Ada titiknya itu? Ada ya? Summal kafu asfalu. Wal wasfu fajimu shinu ya. والضال من
حافته إذ ولي الأطراس من أيسر أو يمناها. Jadi segitu. Jadi dalil qad segitu. Harus berarti di situ. Dari mana dalil qad? Saya jawab wadadu min hafatihi idh waliya ila rasa min aisar aw yumnaha. Dari mana qad? Qad itu dari tepi lidah yang bertemu dengan gigi geraham kanan atau kiri atau kedua-duanya. Dalilnya mana tadi itu? Wadadu min hafatihi idh waliya ila rasa min aisar aw yumnaha. Nah, terus wallamu adnaha limuntahaha, ya. Wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu wa yudanihi li dhahrin adkhalu wa yudanihi li dhahrin adkhalu wa ta'u wad-dalu wa ta minhu wa min 'ulya thanaya wa ta'u wad-dalu wa ta minhu wa min 'ulya thanaya والصفير مستكن منه ومن فوقه. Masih nampak berapa penghuni? Allah. Coba sebutin. Sekarang summa li aqsal sama. Summa li aqsal halqi hamzun hamu. Summa terus adnahu ghainun hauha. Berarti sudah 4 kamar sama yang pertama. Sudah 4 kamar, berarti sudah 4 makharij. Kemudian nah itu wasful lisan. Ini disebut wasful lisan, tengah lidah. Wasatun di tengah. Wasful lisan tengah. Oke. Kemudian perhatikan, nah itu tepi lidah. Ini disebut hafatul lisan. Hafat tepi lidah. Hafatul lisan, baik ini yang kanan, baca ini kanan ya. Benar enggak? Ini kiri. Jadi tepi kiri, tepi kanan, tepi kiri. Itu disebut hafatul lisan. Apa namanya? Hafat. Ini disebut dengan torful lisan. Kan tahu bedanya tepi sama ujung? Nah, kalau tepi ini di sini nih, tepi set semua. Tepi bawah sini juga. Tapi ujung menyangkut ini dari sini ke sini tepi. Disebut torf. Ujung lidah, torful lisan. Oke. Sekarang kita ke matan. Nah, kita mengetahui bagian-bagian lidah ya, dari mulai aqsa, wastu, hafatul lisan, ya, adnal hafa, wadadu min hafatihi idwaliya. Disebut lidah huruf yang paling panjang, makanya salah satu sifatnya istitolah. Dia panjang, soalnya dia terbentang makhrajnya yang tepat dari sisi atau tepi lidah bagian kanan ke kiri, kanan kiri, menempel ke ladrasa, ke gigi geraham. Boleh satu saja ditempelkan ke kanan, boleh kiri saja. Yang lidah kiri di sini. Tapi saya biasanya dua-duanya. Ya. Coba. Huruf qad ini suaranya mengalir atau tahan? Coba alirkan sekarang. Coba alirkan 15 ketukan. Coba Oke, nanti kita pelajari. Oke.
Kemudian berikutnya ya. Ain betul. Coba perhatikan. Sumber suaranya 3 ini, 1, 2, 3. Jadi yang paling panjang makrojnya ini. Ya, tepi lidah yang menempel di geraham atas. Huruf dod bukan huruf dal yang ditebalkan. Do do do. Bukan. Walau do bukan, tapi walau do. Apa? Pak Haji? Walau do. Sini, makan nunnya di sini. Nunnya di mana? Di sini apa di sini? Agak Di bawah makhraj kedua huruf lam. Tadi makhraj kedua huruf lam di mana? Ini misalkan di al. Bawahnya ke sini apa ke sini? Ke sini bawah. Ya, ke tengah, ke atas. Ke depan. Oke, perhatikan bagus. Ini dia. Bagus. Sudah mulai berpikir berarti. Ini dia fungsinya kita mengetahui madhab dan makhraj. Ketika seorang imam mengatakan ada 14, kenapa lam, nun dan ra satu makhraj? Di sini. Lalu Imam Jazari apa alasan dia mengatakan ada di sini ada 3 makhraj, bukan 1 tapi 3. Ya. Karena beliau lebih detail dia. Enggak, ini beda ini. Akan tetapi beliau membolehkan inhiraf. Ketika huruf lam dan ra menerjal makhraj nun yang kedua, tidak apa-apa. Berarti permasalahan kedua lam, nun dan ra, ibu-ibu atau bapak-bapak ini boleh. Al-an, boleh, bebas. Partikel keduanya bebas. Coba an, nun, ra. Sama sekali kecil tapi beda partikel keduanya. Ini dia. Ini huruf nun. Nah, itu dia. Nun di situ tuh. Kalau lam jadi di mana? Mana lamnya? Karena lamnya ini kan ini ya, gambarnya nun. Kalau misalkan ibu-ibu, ini lidahnya, torful lisani. Ini adnal hafah tadi ini. Menempel kemana? Tetap ke sini. Misalkan nempelnya, bukan ke gigi ya, bukan pangkal gigi ya, tapi ke langit-langit sini. Berarti nunnya di sini. Rohnya lebih ke dalam lagi. Rohnya lebih ke dalam. Istilah mengenai 3 huruf. Ya, mengenai partikel kedua itu posisi nempel langit-langit itu huruf lam, nun dan ra. Untuk itu Imam Al-Farra yang tadi Al-Jarmi Futrub menjadikan 3 huruf tersebut satu makhraj. Si, sa, tu, hi, ha. Kata jadi dhamma, asraf, fathah. Terakhir. Oke, terakhir. Wa gunnatun makhrajhan khayshum. Dan gunnah, apa itu gunnah? Ada tahu gunnah enggak? Ya, secara bahasa dengung. Secara istilah apa gunnah? Gunnah itu adalah suara yang lezat, yang bersumber dari tubuh mim dan nun. Suara lezat yang bersumber dari jismun nun wal mim, dari tubuhnya nun dan mim. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak menyebutkan huruf nun dalam semua kondisi, gunnahnya akan selalu menyertai dia. Makanya nanti ada yang mengatakan gunnah itu bukan huruf, tapi sifatul gunnah namanya apa? Tetapi dia suatu bunyi, berarti huruf punya tempat. Di mana tempatnya? Di khayshum, di rongga. Jadi terakhir tuh rongga hidung khayshum. Jadi nun dan mim. Nah maka kalau kita gabung semuanya tadi, ya dari mulai al-jawf, kemudian al-hal, dan lisan, kemudian
asy-syafa atau syafatan, dan al-khayshum seluruhnya berjumlah berapa? 17. Itulah makna makharijul hurufi sab'ata 'asyar 'ala alladhi yahtaruhu man ihtabar. Dan ini pendapat yang kita terima, kita pakai, bahwa ibu kalau ngaji hasahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qatim bakat wa baina wa sab'u 'ulwin khussa dhawtin kidh hasar وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقالات قطب جاد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء بتكرير جعل وللتفاعل منفتح مصمتة والضد قل فحث شخص سكت شديد وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقالة قطب جاد قمع واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. Segitu dulu dari yang terlin. Apa itu lin? Lin adalah wawun wa yaun sukina wa fataha qablahuma. Segitu darinya. Coba. Wallinu wawun wa yaun sukina wa fataha qablahuma. La. Wallin. Wallinu wawun wa yaun sukina wa fataha qablahuma. Walinhirafu suhiha fil lami warra. Satu titik, lalu kasih tanda panah dari warro sekarang. Diambilnya atau diibtidaknya dari warro. Karena sifat takrir dimiliki oleh huruf ro. Warro wa bi takririn ju'il. Ayo. Warro wa bi takririn ju'il.
Warihun, Mustafil, Munfatihun, Musmatatun. Ada berapa? 5. Lawannya berapa? 5. 5 lawan 5 berapa? 10. Jadi sifat yang punya lawan itu Imam Jazari menyebut 5 pertama dengan awan 5 sifat. Kenapa disebut ini? Dan disebutin berapa hurufnya? Karena jumlahnya banyak hurufnya. Maka di bait berikutnya Imam Jazari menyebut sifat-sifat yang hurufnya sedikit-sedikit dan sudah dibuat semacam singkatan oleh beliau. Dibuat singkatan. Coba kita ulang matanya ya. Coba sifatuha sama-sama. Sifatuha yafrud warihun mustaqil munfatihun musmatatun wafidakun. Sifat-sifat huruf itu ya ada ya, sifat-sifat huruf itu ada jahar, ada rihun nanti disebut dengan rokhawah ya. Ada mustafil atau nanti disebut istifal, ada munfatihun infita, ada musmatatun ismat, wadidakul dan lawannya sebutkanlah. Berarti Imam Jazari menyebut sifat yang pertama sifat-sifat yang memiliki lawan. Lawannya disebutkan setelah itu oleh beliau ya. Sifat al-jahar ya, lawannya habas. Al-rakhawah lawannya asyada. Al-istifal lawannya isti'la. Al-infitah lawannya al-idgham. Al-bismat atau musmatah, al-bismat lawannya idlah. Ini dia. Baina rihwin wasyadidi lin Umar. Sebut baina, sifat bainnya atau sifat tawassut. Sifat bainnya itu antara syiddah dan rokhwah ada. Oke, yang pertama perhatikan sifat-sifat yang memiliki lawan. Sifat jahar, dari lawannya apa? Habas. Disebut pada bait berikutnya. Mahmusuha. Ada berapa huruf ini? Coba hitung ya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kalau 9 kurang 10 berapa? 19. Berarti huruf-huruf yang sifatnya jahar ada berapa? 19. Ini yang 10, makanya yang disebutin ini. Ini ada singkatannya loh. Fahatsahu al-amnya, fahatsahu syakhsun sakat. Seseorang hendaknya diam. Seseorang dianjurkan diam. Fahatsahu syakhsun sakat. Coba fahatsahu syakhsun sakat sama-sama. Untuk sifat yang pertama jahar dan hamas itu terkait dengan nafas. Terkait dengan apa? Nafas. Jahar itu tertahan nafas. Sementara hamas atau mahmus huruf-huruf yang nafasnya harus mengalir. Nafasnya harus mengalir. Coba kita cek sekarang, benar nggak Imam Jazari menyebutkan huruf-huruf ini harus ada nafasnya? Coba. Fa. Ada nafasnya. Fa. Ha. Saya contohkan begitu agar kita ngerti komponen huruf. Nanti kalau ngaji nggak usah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa begitu. Itu cuma tahqiqnya begitu. Coba. Fa. Ha. Fa. Fa. Ha. Sha. Sha. Kho. Kho. So. So. Sa. Ka. Ta. Coba. Af.
Itu dia. Jadi huruf-huruf ini terindikasi ada nafas yang mengalir. Maka jika nafas oke, sekarang keluarkan hamzah dikit. Segitu. Tabat. Segitu aja. Tabat. Segitu aja. Misalnya kita baca alaiha apa? Alaiha maktasabat. Segitu. Idza syamsu kuwirat. Tak, itu nggak boleh terlalu mendesis. Nanti dia hilang sifat syiddahnya. Tetapi kuatkan syiddahnya dulu, baru keluarkan percikan sisa. Itu yang sebenarnya harus nafasnya. Jadi tidak semua harusnya mengalir keras nafasnya enggak. Oke, kita ketahui bahwa ini punya sifat syiddah atau syadid. Oke, sekarang ada di matanya wabaina rihwin wasyadidi. Sama-sama wabaina rihwin wasyadidi. Oke, antara rokhawah dibilang mengalir suaranya enggak, dibilang juga tertahan suara enggak, tengah-tengah dia. Baina bisa diambil sifatnya dari mata. Wabaina rihwin namanya sifat bainiyah. Sifat apa? Sifat antara, di antara rihwin dan syadid. Atau boleh kata lain tawassut, sifat tawassut. Ini namanya bainiyah atau tawassut Apa hurufnya? Lin umara. Umara. Lembutlah banyak Umar. Lin Umar. Ada Umar marah, ada yang lin Umar. Bersikap lembutlah engkau wahai Umar. Kita tahu Umar kan agak keras ya, sifatnya agak keras. Disuruh lembut lin Umar. Buat kita mudah menghafal lin Umar. Huruf lam, nun, ain, mim dan ra. Coba perhatikan. Kenapa harus dialirkan sedikit dan nggak boleh dia diputus karena nanti dia jadi qalqalah. Alham salah. Tetapi tahan sedikit, jangan dialirkan terus. Salah juga. Tetapi alirkan dikit. Alham, coba. Alhamdu. Saya sering melihat ada orang baca alhamdu, salah. Qalqalah dia. Atau alhamdu an'amta, coba. An'amta. Iyyaka na'budu. Makanya disifati syiddah enggak ini. Disifati rokhawah juga enggak boleh. Iyyaka na'budu. Nggak boleh. Jadi antara kalau kita stop suaranya muncul qalqalah karena dia gabungan antara jahar sama syiddah. Kana'budu, salah. Kana'budu. Alirkan dikit aja, kasih jangan mengalir sedikit antara ini. Mim juga gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tuh segitu. Jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salah. Atau siratal ladzina an'amta 'alaihim salah. Yang betul bagaimana? Kasih dia sifat tawassut, tengah-tengah sehingga nggak ada muncul qalqalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 4
4 huruf ini ketebalannya lebih tebal ketimbang huruf ini. Qaf, kha dan ghain. Dia seperti istilah, akan tapi nanti pada kondisi tertentu dia dibaca tipis. Disebut dengan tadkhim nisbi. Apa namanya? Tadkhim nisbi. Cuma huruf kha dan ghain yang berharakat kasroh. Coba ri. Bukan wi. Nanti macam suara baru. Ada seperti suara ismam. Kan ismam la ta'manna gitu kan? Nanti kalau kita baca wi seperti ismam, kalau enggak maka dibaca tadkhim nisbi. Nisbat saja ke tadkhim tetapi bacanya tipis. Coba ri. Khi. Qi. Kui. Ti. Oke. Adapun huruf itbaq enggak. Di semua kondisi harus dengan rahang tebal. Coba so. Si. Su. Bo. Di. Du. To. Ti. Tu. Zo. Zi. Zu. Beda dengan 3 huruf ini, kha, ghain dan qaf. Gimana kalau dia kondisinya Ustaz, dia sukun tapi di depannya kasroh. Depannya kasroh. Maka dibaca 2 riwayat. Bisa dibaca ikh. Coba ikh. Coba ikh tipis. Boleh ikh. Boleh Apa lagi? Qaf. Oke, wasadu dadun ta'u za'un mutbaqah ya. Ya, wa farra min bil huruful mudlaqah. Idlaqun farra min lubbin, kabur dari beruang. Farra min lubbin. Sekarang yang tasdif. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tekan dulu wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu yang istilahnya nanti qalqalah sughra dan qalqalah kubra dan qalqalah akbar istilahnya. Nah, padahal yang ada bayyin dan abyan. Kenapa yang tasydid itu ya ditekan dulu sama abyan. Wa tabb itu aja.
ya. Oke, qalqalatun qutubu jadin ba jim dal. Coba dada di duda. Dada dida duda. Duda dida dada. Duda dida dada. Dida 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 dida. Dida 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 dida. Dada dada dada. Dada 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 dada. Hada hada hada. Hada hada hada. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jangan ragu-ragu. Qul huwallahu. Namanya Majdi. Bahkan di surat Maryam pada bunyi kaf 6 harokat, haya dua harokat, haya, ain itu 5 harokat, 5 harokat. Dan cuma lagi kaf haya ain sod. Nah, hanya ain bisa 5 karena dia lim ya, beda dengan yang sempurna buatnya, dia lim. Nah, oke, sebut berarti lim. Walidu wawun wa yaun sukina wa fathah qablahu. Sekarang inhiraf. Wal inhiraf, sifat inhiraf dimiliki huruf lam dan ro. Apa inhiraf? Menerjal makhraj dari ibu-ibu. Bapak-bapak boleh huruf lam dan ro ini nyenggol-nyenggol dikit makhrajnya nun. Oh, boleh. Walid hiraf subhan fillah warra. Warra dan sifat ro dan sifat juga yang lawan namanya sifat takrir. Apa takrir? Bergetar. Bergetar. Coba Ustaz, kalau ada ro bertasydid dengan double ro. Ro-nya ini dong, ro-nya getarannya banyak dong. Oh, kalau a'udzu. Coba a'udzu. Ya sama-sama. A'udzu. Bukan enggak ada. A'udzu. Coba. A'udzu billahi minasy bukan syai sama 1 2 3. A'udzu billahi minasy sama-sama. A'udzu billahi minasy A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama. Bismi bukan semillah. Bis banyak bi bukan semil. Ada pada semillah. Ada kau itu. Semua ditebalkan. Semillah. Maknya nggak jelas. Tapi kita jelas. Yang benar. Bismi sama-sama. Bismillahi. Ketemu sama huruf tebal roh yang ditebalkan, maka langsung bibirnya ke rahang tebal. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahannya di kadang-kadang banyak di roh.
roh, salah. Yang betul roh. Coba sama-sama. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang sampai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada keren lagunya, suaranya juga bagus, tapi maknanya salah. Gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Keren banget. Ya. Pertama, H diganti H sama dia. Alhamdu segala puji bagi Allah. Kalau alhamdu apa artinya? Biasa. Alamin, Tuhan sekalian alam. Kalau alamin apa artinya? Kalau alamin alam. Kalau alimin baru mengetahui. Kalau alam semesta. Tapi kalau alam sakit. Jadi binasa Allah jadinya. Tuhan orang-orang sakit. Fatal enggak? Fatal. Makanya maf'ul penting. Alhamdulillahi. Ini huruf H. Kenapa huruf H harus dijelaskan? Karena huruf H huruf yang paling lemah. Sifatnya lemah. Terkadang hilang. Di mana hilangnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I baca I. Alhamdulillahi. Itu yang berapa? 3 apa 2? 3. Yang keempat, ketika ada musanna bertemu dengan alif lam, seperti kalimat wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfayan. Wastabaqa itu siapa yang berlari di situ? Kisah Zulaikha dan Nabi Yusuf. Ada berapa orang yang berlari? 2. Ada kalimat istabaqa, ada alif musanna. Lalu ada alif lam, wastabaqa, jadi alifnya wasol. Perhatikan. Wastabaqa. Nah ini nih. Coba baca, panjangin. Wastabaqa. Ada albab. Ini baca gimana? Wastabaqal bab itu? Terus gimana bacanya? Tapi orang yang paham makna Al-Quran itu nanti disangka wastabaqa satu orang aja yang lari, padahal yang lari berapa orang? 2. Untuk menunjukkan makna itu maka dinabrah, diangkat. Wastabaqal bab. Coba. Wastabaqal bab. Itu nabroh. Itu ditemukan sama Dr. Aiman Suwaid. Nabroh. Kemudian yang kelima, yang berapa? Na'in. Ya 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Tapi tidak begitu. Kadang-kadang orang membacanya, kenapa? Karena setelahnya ada shad. Sering orang baca ihdinos. Yang betul ihdinas. Coba ihdina. Nah yang tipis, shadnya yang
Coba ihdinas siratal, sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika bilang to, raham berbentuk tipis atau tebal? Lalu setelahnya huruf lam, tipis atau tebal? Tipis. Maka to-nya sama lam harus berubah. Qol, ya. Coba ihdinas siratal bukan mus, jadi sod. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, dari bismillah sampai sini 6 ayat. Maka dari sirat sampai dhalin harus dibaca 1 nafas. Dalam riwayat Hafiz An-Asim itu. Tapi nafasnya Imam Jazari dalam bab tajwid, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwid al-Qur'ana athimu li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Mana ya matanya ya? Sana ada di buku yang sudah saya kirimkan itu ada. Nah. Iya. God. Jadi tidak mengurangi dari hak huruf tersebut. 1. Terus yang kedua tadi mohon maaf ini tentang bacaan Quran di surah Ar-Rahman ayat 29 itu kan ada kulla yaumin huwa fi syak, ada yang membaca itu, ada yang nunnya juga di syak gitu dimunculkan tapi tipis. Bagaimana sebenarnya pembacaannya itu? Terima kasih. Oke. Boleh dua-duanya boleh salah satu di antaranya boleh. Kalau udah terucapkan dengan baik boleh. Boleh. Kemudian itu tadi, makanya kenapa kita belajar sukun di huruf? Sukun itu bisa dibaca, bukan bisa dibaca. Karena itu ruhnya huruf. Yang senada, nggak usah jauh-jauh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu fath wa yaqbid tadi huwa fi sya'n. Sukun huruf apa? Sya'n. Kalau dibaca dengan tahqiq lebih jelas, lebih lambat dia. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Sya'n itu sya'n mudah sekali. Sya'n. Qadr wal fajr.